semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ada di sekeliling kita tapi sama sekali nggak kelihatan, dunia partikel gas. Kita akan lihat gimana sih perilaku partikel-partikel super kecil ini bisa ngejelasin banyak banget hal yang kita alami sehari-hari, mulai dari kenapa ban bisa kempes, sampai kenapa di puncak gunung itu dingin. Coba deh bayangin sejenak, kalau kita bisa menyusut jadi sekecil partikel, kita nggak akan lihat ruang kosong. Yang ada, kita bakal lihat badai partikel yang geraknya super acak, saling tabrakan dengan kecepatan yang gila-gilaan. Nah, perjalanan ke dunia mikroskopis inilah yang bakal kita lakuin bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari cara ngelihat gas, terus kita pelajari aturan mainnya. Dari situ kita akan coba pahami apa itu tekanan dan suhu. Dan terakhir, kita bakal pecahin satu misteri di dunia nyata pakai semua ilmu ini. Jadi, buat mempelajari gas, para ilmuwan itu punya dua sudut pandang. Keduanya beda, tapi saling melengkapi. Yuk kita lihat. Jadi gini, di satu sisi ada yang namanya termodinamika klasik. Ini tuh ibarat kita lihat gas dari luar aja. Kita ukur propertinya yang kelihatan gede, kayak tekanan, volume, sama suhu. Ini ngasih kita gambaran besarnya atau apanya. Tapi teori kinetik ngajak kita nyelam lebih dalam buat lihat kenapanya. Kenapa ada tekanan? Kenapa suhu bisa naik turun? Nah, jawabannya ada di perilaku triliunan partikel kecil yang nggak kelihatan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Biar kita bisa paham dunia mikroskopis ini, kita perlu bikin beberapa aturan dasar. Anggap aja ini asumsi-asumsi yang jadi fondasi teori kinetik buat gas yang ideal. Anggap aja kita lagi nyiapin sebuah game simulasi fisika. Aturannya gini, ada banyak banget partikel super kecil yang semuanya sama persis, gerak terus-terusan ke segala arah, dan letaknya jauhan satu sama lain. Mereka nggak saling tarik-tarikan atau tolak-tolakan, kecuali pas lagi tabrakan. Dan setiap tabrakan itu sempurna, nggak ada energi yang hilang. Tentu ini penyederhanaan ya, tapi model ini ampuh banget buat bantu kita paham dasarnya. Nah, poin terakhir tadi itu penting banget. Lenting sempurna itu artinya apa? Artinya, setiap kali partikel nabrak dinding atau nabrak partikel lain, dia mantul dengan energi gerak yang sama persis. Nggak ada energi yang bocor jadi panas atau suara. Semua energi geraknya utuh. Nah, sekarang dari aturan-aturan simpel tadi, kita bakal lihat gimana sesuatu yang kita rasain tiap hari, yaitu tekanan, bisa muncul. Yuk kita fokus ke satu partikel aja dulu. Karena dia punya massa dan dia bergerak, artinya dia punya momentum. Coba bayangin partikel ini lagi melesat lurus ke arah dinding wadahnya. Pas partikel itu nabrak dinding dan mantul balik, ingat ya, tumbukannya lenting sempurna, arahnya kan jadi kebalik. Nah, dalam fisika, buat ngubah momentum suatu benda, perlu ada gaya. Jadi, dinding ngasih gaya ke partikel buat bikin dia mantul. Dan sebaliknya, partikel juga ngasih pukulan kecil yang sama besarnya ke dinding. Nah, disinilah keajaibannya muncul. Kita nggak lagi ngomongin satu partikel, tapi N partikel, jumlahnya triliunan, bahkan lebih. Semuanya ngelakuin hal yang sama di dalam satu wadah. Jadi, tekanan yang kita ukur di ban mobil misalnya, itu sebenarnya adalah akumulasi dari miliaran miliar tumbukan partikel yang terjadi di setiap sentimeter persegi dinding ban, setiap detiknya. Ini bukan satu gaya tunggal yang besar, tapi badai dorongan-dorongan super kecil yang gak ada hentinya. Luar biasa kan? Oke, misteri tekanan udah terpecahkan. Sekarang, gimana dengan temennya? Suhu. Apa sih sebenarnya yang kita ukur waktu lihat termometer nunjukin angka 30 derajat Celcius? Perlu diingat nih, gak semua partikel geraknya sama cepat. Mirip kayak orang di jalanan. Ada yang jalannya santai, ada yang lari ngebut. Di dalam gas juga gitu. Distribusinya macam-macam. Nah, ini dia intinya. Pas kita ngukur suhu, yang sebenarnya kita ukur itu adalah seberapa cepat rata-ratanya partikel-partikel gas itu bergerak. Jadi, lain kali Anda ngerasain udara panas, sebenarnya yang Anda rasain itu ya energi dari triliunan partikel udara yang nabrakin kulit Anda dengan kecepatan rata-rata yang lebih tinggi. Dan hubungannya tuh langsung banget. Kalau gasnya panas, artinya partikel-partikelnya rata-rata pada ngebut. Kalau gasnya dingin, ya partikelnya lebih lambat, lebih lesu geraknya. Sesimpel itu. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita coba pakai ilmu ini buat mecahin teka-teki di dunia nyata. Siap? Ini kan kedengerannya aneh ya. Harusnya kan kalau udara panas itu naik, di atas makin panas dong. Tapi kok malah sebaliknya, makin ke puncak makin dingin. Ternyata, teori kinetik bisa ngejelasin ini. Gini ceritanya,
Bayangin ada segumpal udara hangat di bawah, terus dia naik ke atas. Makin tinggi, tekanan udara di sekitarnya kan makin rendah. Akibatnya, gumpalan udara tadi jadi mengembang, kayak balon. Nah, buat mengembang, dia kan harus mendorong udara di sekitarnya biar ada ruang. Proses mendorong ini butuh energi. Pertanyaannya, energinya dapat dari mana? Energinya dicuri dari gerakan partikel-partikel udara itu sendiri. Akibatnya, partikel-partikel itu jadi melambat. Dan, seperti yang baru kita pelajari, partikel yang lebih lambat artinya suhu yang lebih rendah. Itulah kenapa puncak gunung itu dingin. Jadi, kesimpulannya gini, hal-hal besar yang kita rasain, kayak tekanan dan suhu, itu sebenarnya cuma efek gabungan dari dunia partikel yang super sibuk. Ingat aja ini, tekanan itu soal seberapa banyak tumbukan, dan suhu itu soal seberapa cepat rata-rata partikelnya bergerak. Sebagai penutup, coba kita renungkan. Teori kinetik nunjukin ke kita kalau di balik semua yang kelihatannya tenang, sebenarnya ada realitas yang jauh lebih dahsyat. Pertanyaannya, kira-kira apa lagi ya hal-hal yang nggak kelihatan, yang diem-diem ngatur cara kerja alam semesta kita? Terima kasih sudah menyimak.